Lihat apa nah? Ini nih Tat, lagi lihat foto Idul Fitri yang tahun lalu. Ana jadi kepikiran nih. Nanti Masya Allah. sholat idnya gimana nih Tat ya, lagi pandemi gini? Apa boleh Tat ninggalin sholat id? Maksudnya kita sholat di rumah masing-masing gitu? Iya ya, tahun ini kayaknya bakal nggak bisa sholat bareng-bareng kita. Ya gimana lagi, yang pemerintah udah menetapkan PSBB kan, artinya kita nggak bisa lagi buat mengadakan perkumpulan dalam jumlah yang besar. Dan kita kan tahu kalau Id itu pasti ngumpul banyak orang, satu kampung paling nggak. Berkaitan dengan sholat Id ini juga kan memang ulama berbeda pendapat. Ini dalam kondisi normal ya. Kalau dalam kondisi normal ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama mengatakan hukumnya fardu ain, wajib bagi setiap muslim yang mukallaf. Ya, jadi kalau dia sehat, dia mukim, dia wajib untuk sholat id. Ini pendapat Imam Abu Hanifah atau Hanafiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam Nuqayyim rahimahullah, dan Al-Imam Syaukani rahimahullah. Nah, adapun tentang hadis yang dijadikan landasan pendapat pertama ini mengatakan fardu ain, itu hadis Ummu Atiyah. Kata Ummu Atiyah radhiyallahu anha, umirna an nukhrijal awatiq wal huyat fil idain. Kami itu diperintahkan dulu sama Nabi untuk mengeluarkan para gadis dan wanita yang sudah balik untuk ikut hadir di sholat id. Hadisnya sahih muttafaq alaih. Nah, sisi pendalilannya kata para ulama yang mewajibkan sholat id ini nih, kata mereka kalau perempuan aja yang bukan ahli sholat jamaah itu diperintahkan untuk dikeluarkan hari id, apalagi laki-laki gitu. Jadi itulah kenapa mereka mengatakan sholat id itu hukumnya fardu ain buat laki-laki. Nah, pendapat kedua mengatakan hukumnya fardu kifayah. Ya ini kalau sudah dikerjakan sama segelintir orang berarti kewajibannya udah gugur dari yang lainnya. Dan pendapat ketiga ini yang dipegang oleh Syafi'iyah, Malikiyah, dan anak condong kepada pendapat ini, itu sunnah muakkadah. Berarti apa kalau sunnah muakkadah? Kalau ditinggalkan kan berarti nggak masalah ya, iya nggak berdosa. Tapi tentu ada penekanan karena dia sunnah muakkadah yang ditekankan. Nah, berhubung kondisi dalam keadaan wabah, pandemik, dan pandemik itu kan tingkatan wabah atau penyebaran wabah terparah berarti kan sedunia, global. Nah, makanya para ulama kan dari jauh-jauh hari bukan melarang kita sholat berjamaah atau ngumpul di masjid, bukan. Tapi sebenarnya yang dilarang itu kumpul-kumpul, dan yang namanya berjamaah itu kan pasti kumpul-kumpul. Nah, ini meluruskan sebagian persepsi orang yang mengatakan bahwa ini pemerintah ngelarang kita sholat jamaah. Enggak, bukan gitu. Melarang berkumpul-kumpul. Karena itu bisa menyebabkan penyebaran COVID-19 itu bisa lebih parah dari ketika kita nggak kumpul-kumpul gitu loh. Nah, terus gimana nih tentang Idul Fitri tahun ini gitu loh, yang kemungkinan besar kita nggak bisa ngerjain bareng-bareng atau jamaah. Nah, maka sebenarnya pertama tadi kalau kita tinggalin pun kita nggak dosa gitu kan, kalau kita bicara dia sunnah muakkadah. Tetapi para ulama membahas tentang permasalahan bolehkah kita sholat id di rumah sendirian gitu. Berarti kan kita mau cari solusi nih, ternyata ada solusinya nih. Nah, dalam mazhab Syafi'iyah itu diperbolehkan orang itu sholat id sendirian di rumahnya, atau boleh berjamaah sama keluarganya. Nah, antum bisa lihat nanti di kitab Mughnil Muhtaj ya, karya Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullah taala. Kata beliau, wa tushra'u aidan lil munfarid wal 'abdi wal mar'ati wal musafiri wal khuntha was saghir fala tatawaqqafu 'ala syurutil jum'ati min i'tibaril jama'ah wal 'adadi wa ghairihima. Kata beliau, dan disyariatkan juga mengerjakan sholat id bagi orang yang sholat sendirian, dan bagi hamba sahaya, bagi wanita, bagi musafir, dan seseorang yang memiliki dua kelamin. Khunsa itu dua kelamin, tapi bukan bencong atau banci ya, mohon maaf. Dan juga tetap dianjurkan untuk anak kecil.
Nah, maka kata beliau syarat-syarat sholat id itu tidak sama dengan syarat-syarat sholat Jumat. Karena dalam mazhab Syafi'i, ini sekedar wawasan ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu kan kita tahu ya bahwa sholat Jumat itu ada batasan jumlah minimal 40 orang. Nah, karenanya beliau mengatakan syarat-syarat sholat id itu tidak mesti sama dengan syarat-syarat sholat Jumat yang mesti berkumpul jamaah besar gitu kan, minimal 40 orang. Ya, itu yang disampaikan oleh beliau. Nah, lebih tegas lagi disampaikan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah, pamannya dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Al-Imam Nawawi mengatakan, "Fahal tusyra' salatul 'id lil 'abdi wal musafir wal mar'ati wal munfaridi fi baiti aw fi ghairi?" Apakah disyariatkan, kata Imam Nawawi, salat Id itu bagi seorang budak atau hamba sahaya, musafir, orang yang salat sendiri, orang yang sendirian, maksudnya dia nggak ikut jamaah, itu di rumahnya dilakukan. Disyariatkan atau enggak? Fi tariqan, kata beliau. Ada dua pendapat dalam masalah ini, dua pendapat dalam mazhab Syafi'i. As-sahuha wa ashharuha, yang paling benar, wallahu a'lam, yang paling masyhur adalah al-qat'u bi annaha tusyra' lahum. Yang lebih tepat wallahu alam itu disyariatkan juga. Jadi maksudnya apa? Disyariatkan bagi hamba sahaya, wanita atau orang yang safar, orang yang sholat sendirian, dia boleh sholat di rumah sholat Id. Berarti kan ada solusi gitu. Artinya kita nggak mesti memaksakan diri untuk keluar berjamaah dengan jumlah besar, melakukan sholat Id gitu kan, dan itu berpotensi untuk meningkatkan penyebaran COVID-19. Dan kalau terjadi penyebaran di negeri atau kampung atau komplek tersebut karena sholat itu, nah itu justru akan menjadi mudarat yang lebih besar. Dan dalam kaidah kita kan kita tahu bahwa darul mafasid aula min jalbil masalih. Menolak bahaya itu jauh lebih diutamakan daripada mengambil maslahat. Nah, di sholat Id itu ada maslahat gitu loh. Di sholat Id ada maslahat apa? Kumpul-kumpul, mungkin ada salam-salaman, halal bihalal kalau bahasa kita kan gitu. Tetapi ingat, di situ di saat seperti ini ada madharrah atau potensi madharrah yang cukup besar, yaitu tersebarnya wabah tadi di suatu pemukiman. Nah, ini yang kita cegah. Karenanya jangan memaksakan, ya. Tetap dia bisa sholat Id tetapi di rumah masing-masing. Allah taala alam. Boleh kayak sekarang ini kan sholat tarawih di rumahnya gitu ya. Betul. Boleh kayak gitu. Boleh, nggak ada masalah. Sekarang ibadah apapun ya bisa kita lakukan di rumah. Sholat tarawih di rumah, puasa juga kan di rumah, nggak mesti berjamaah, iftarnya jama'i kan. Begitu juga termasuk sholat Id. Jadi subhanallah, di setiap ada masalah pasti ada solusinya. Itu mudah-mudahan bisa mencerahkan. Allahu a'lam. Allah barik fiik, jazakallahu khair.